itu juga saat kita dihantui perasaan was-was, selalu tidak percaya kepada orang, itu menjadi celah setan untuk menggoda kita untuk melaksanakan syariat. Karena setan bisa masuk dengan berbagai cara. Yang kedua dan yang terakhir adalah 3 anak laki-laki gitu ya? Yang ibu pertama. Iya, ibu pertama. Mempunyai 3 anak laki-laki. Ibu pertama kan sama dengan ibu mertua. Ya. Sama kan? Ya, 3 anak laki-laki. Kemudian punya ibu sambung. Betul. Baik, pemirsa El-Kalam, masalah yang kedua dari tahun 2008 bapak mertua meninggal. Kemudian ibu mertua punya anak, 3 anak laki-laki yang masih kecil. Enggak, enggak. Oh, 3 anak laki-laki gitu ya? Yang ibu pertama. Iya, ibu pertama. Mempunyai 3 anak laki-laki. Ibu pertama kan sama dengan ibu mertua. Ya. Sama kan? Ya, 3 anak laki-laki. Kemudian punya ibu sambung. Betul. Yang memiliki 3 anak juga, 2 anak laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Sip. Yang jadi masalah adalah sampai sekarang harta waris dari bapak mertua belum terbagikan. Dan ibu menghendaki agar harta waris ini segera diselesaikan. Secara syariah. Tentunya secara syariah. Hadir di tengah-tengah kita para asatidz yang akan memberikan pencerahan kepada ibu. Monggo, siapa yang akan memulai? Dari kasus tadi, ini memang banyak terjadi ya, kasus-kasus menggantungnya harta waris. Seharusnya setelah pengurusan jenazah, kemudian pengurusan hak dan kewajiban bapak yang telah meninggal selesai, selanjutnya adalah dibagi hukum waris sesegera mungkin setelah semuanya selesai, agar permasalahan tidak berlarut-larut. Tinggal di inventarisasi harta yang dimiliki oleh almarhum, kemudian dibagi sesuai dengan jumlah waris yang ada. Ini memang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah yang sangat rinci disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ini sangat dibutuhkan ya. Kalau bisa hadir dalam satu ruang konsultasi ya, biar terjadi persamaan bisa terjadi persamaan pemahaman dan tidak terjadi salah paham ya, seolah-olah ini dari pihak ibu pertama ini agresif sekali untuk mengejar, bukan begitu maksudnya, tapi tujuannya adalah untuk membagi harta waris tersebut menurut aturan-aturan Allah, sehingga harta yang diterima itu betul-betul harta yang haram, bukan sebagaimana ancaman Rasulullah SAW, bukan sebagai potongan api neraka. Harta yang halal, sudah dipastikan agar yang dipastikan harta yang diterima ini adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Bukan harta yang haram sebagaimana ancaman Rasul sebagai potongan api neraka. Kalau di forum konsultasi yang sifatnya swasta seperti ini nggak bisa, barulah bisa berkonsultasi dengan lembaga pengadilan agama yang berwenang. Akan tetapi lebih baik jangan ke sana dulu ya, karena nanti pasti rame gitu ya. Kalau bisa nanti dihubungi ya satu persatu untuk hadir di satu forum secara bersama-sama, lengkap 6-6-nya. Menyambung yang dari Ustadz Parman yang terakhir ya, saya sangat yakin bahwa ibu dan juga suami dan juga pihak yang lain sudah mengusahakan ini ya, untuk mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Namun menyambung Ustadz Parman tadi, tidak ada salahnya lagi sebagai bentuk keseriusan dan juga konfirmasi untuk diundang lagi. Siapa tahu waktu pertama dulu dihubungi atau diajak belum berkenan, mudah-mudahan Allah mengembalikan hati pihak yang terkait untuk menjadi lebih baik. Siapa tahu boleh Bu. Jadi
untuk meyakinkan, memantapkan langkah baik ini, tidak ada salahnya untuk dihubungi. Ya istilahnya sebagai proses agar cepat, tidak apa-apa. Dikonfirmasi 2 kali lagi, berarti menjadi 3 kali. Kalau sudah 3 kali alias 1 dulu sudah, 2, 3 kali sudah, anggaplah itu memang sebuah keputusan dari pihak terkait. Jika memang untuk melangkah memberi solusi secara syariah melalui lembaga konsultasi non formal, itu memang sudah tidak sepakat, baru tadi adalah ke pengadilan agama. Dan saya perlu menegaskan, insya Allah para pengadil di pengadilan agama itu banyak juga yang kompeten di bidang syariah, seleksinya juga insya Allah baik, lembaga pengawasnya juga bagus. Terlepas dari berita-berita di media tentang mohon maaf oknum keburukan penegak hukum dan seterusnya, itu jangan sampai melunturkan keyakinan kita terhadap bahwa di dunia ini secara umum dan di republik ini secara khusus itu berarti semua brengsek. Mohon maaf, enggak. Masih banyak orang soleh, masih banyak orang baik, masih banyak yang paham syariat dan mau melaksanakan syariat. Itu sangat penting Ibu, karena kalau kita tidak percaya kepada orang lain, itu kita mau percaya kepada siapa lagi? Karena itu juga saat kita dihantui perasaan was-was, selalu tidak percaya kepada orang, itu menjadi celah setan untuk menggoda kita untuk melaksanakan syariat. Karena setan bisa masuk dengan berbagai cara. Yang kedua dan yang terakhir adalah bahwasannya memang dari yang disampaikan Ibu tadi ya, karena ini tidak hanya murni masalah waris, tapi juga terkait dengan dinamika klasik ketika pernikahan itu bersambung, alias dari pernikahan pertama, mungkin kedua dan seterusnya. Itu akan ada permasalahan. Dan ini perlu ditegaskan kepada semua pihak bahwasannya masalah yang dihadapi oleh ibu dan keluarga itu nampaknya bukan yang pertama dan terakhir. Akan selalu seperti demikian. Tapi bukan berarti ini musibah ya, tapi justru mudah-mudahan menjadi berkah kalau kita bisa mengelolanya, memanagenya. Karena mungkin boleh jadi dari masalah yang dihadapi ibu itu justru akan ada solusi dan bertambahnya ilmu. Dari lantaran masalah yang dihadapi ibu, banyak orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa menyampaikan unek-uneknya, tidak bisa menyampaikan masalah yang dihadapinya dari lantaran ibu, insya Allah bisa mendapatkan solusi. Mungkin baik dari kami, kalaupun tidak mungkin dari pihak lain. Mudah-mudahan langkah yang ditempuh ibu ini bisa menambah keberkahan dan juga pahala, dan sangat kami apresiasi. Mungkin kalau belum ada dikonfirmasi ke ibu. Diproses dulu kalau ada yang mau yang perlu disampaikan gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Jadi pada intinya peran ahli waris itu harus duduk bersama juga. Betul. Kalau bisa seperti itu Ibu, Ya, untuk menjalin tali silaturahim tentunya biar keluarga tetap utuh. Ada mediasi, tapi kalau memang itu memang sudah buntu, ya tadi bisa langsung bisa ke pengadilan. Bisa. Tapi insya Allah mudah-mudahan mau Ibu. Maksudnya kan mereka masih bocah-bocah ini. Ya enggak gitu juga. Ya Ya, jangan disebut bocah. Mungkin modalnya adalah karena sudah di pondok kan Bu. Nah, optimismenya mereka belajar agama. Merasa. Penangkapan janjian menurut saya. Ya. Nah, ini tradisi ilmu, tradisi ilmu. Benar apa yang dikatakan Ustadz Thoyib bahwa masalah nanti akan mengembangkan ilmu, tentunya bermanfaat untuk yang lain. Baik, yang pertama tadi ya, sebagaimana ditaujihkan oleh Ustadz Parman, yang penting pertama kepengurusan jenazah atau ada hutang piutang misalnya, itu diselesaikan dulu. Kemudian inventarisasi harta yang ditinggal oleh bapak mertua itu jelas, dan memang ada upaya untuk mensegerakan waris itu segera terbagi gitu. Tadi ada dua langkah bisa kumpul untuk berhadapan dengan kita. Kalau memang nanti masih kesulitan dalam hal nominal misalnya, itu kita bantu dengan kaifiah pembagiannya. Tapi kalau nanti seandainya tidak bisa ya, mungkin langkah yang kedua tadi bisa ke pengadilan. Insya Allah tadi sampaikan Ustadz Thoyib, di lembaga keadilan agama banyak orang-orang yang berkompeten tentunya. Baik, masih ada lagi yang perlu disampaikan?
Ya, cukup. Karena dulu juga waktu kasus yang dulu itu kan 2 kali toh. Dulu datang seorang, Pak siapa dulu ya lupa itu. Terus kemudian baru yang kedua kan dengan keluarganya. Jadi bisa itu. Baik, Ustaz Imad, fadhal. Mungkin apa namanya sedikit saja Ustaz ya, kita ketika membahas masalah harta dalam Islam itu tidak melulu waris. Hubungan harta ketika kita membahas saudara, di situ ada ihsan, ada bir, bahkan nafkah. Hak dan kewajiban nggak melulu waris ya. Nah itu, nanti ketika kita bicara hanya waris saja itu mungkin akan memberatkan ya. Saya mereka setuju kalau memang ada mediasi agar perasaan mungkin ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya itu tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan bisa kenapa kok harus ada mediasi agar clear ya, agar clear. Karena urusan bukan tiba-tiba ada waris, bukan seperti itu ya. Tapi di depan ada hal-hal hak dan kewajiban, penjelasan wawasan kehartaan. Nafkah ya. Karena banyak ulama bahkan mewajibkan saudara menafkahi saudara yang lain yang nggak mampu. Ya. Menanggung. Ya. Ya, jadi memang agar itu semuanya bisa di-clear. Baik, itu tambahan dari Ustadz Imad. Mudah-mudahan bisa menambahkan pencerahan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan Ibu ya. Dan upaya untuk baik waris maupun yang lainnya semuanya mengacu kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.